Terima kasih Bapak, kami sangat mengucap syukur. Kami ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Kesehatan, kekuatan Tuhan beri buat kami. Dan kami percaya Tuhan, hari ini Engkau beri waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu masuk dalam hati kami, tertanam dalam roh dan sungguh-sungguh menghasilkan buah dalam hidup kami. Sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Apa kabarnya? Walaupun ada masalah luar biasa. Haleluya. Siapa yang datang bawa masalah? Enggak ada ya? Kalau gitu enggak usah khotbah, pulang saja. Udah enggak ada masalah semua nih jemaatnya. Iya, saya berterima kasih buat Pak Gembala, Johan Mogi dan juga semua pengerja yang ada di tempat ini untuk saya boleh ada di sini dan terutama kepada Tuhan Yesus yang mengizinkan saya ada di sini. Amin. Ini bulan apa? Kita merayakan apa? Iya, hari kemerdekaan. Berapa banyak yang sudah merdeka? Tolong angkat tangan yang merasa sudah merdeka, angkat tangan. Yang belum merdeka. Yang bingung. Kayaknya banyak yang bingung ini ya. Iya, saudara, kita ini sering merasa bahwa kita Kristen, sudah merdeka. Tapi kita pengen belajar dari firman Tuhan tentang apa sih merdeka yang sesungguhnya itu. Ya, supaya kita ini jangan jadi orang Kristen, Alkitab bilang hidup kita ini kan cuma 70 tahun. Kalau nyampe. Ya, tapi puji Tuhan kalau ada yang sudah lebih. Mana yang sudah 70 tahun boleh angkat tangan? Ada loh di belakang. Luar biasa ya, tapi masih muda-muda ya. Oma-oma ya 70 tahun. Ada yang opa-opa? Opa-opa jarang bisa sampai 70 sih. Banyak oma-oma. Loh bener, ini buktinya yang opa-opa 70 angkat tangan. Satu tuh opa, puji Tuhan, opa tembus 70 ya. Ya, banyak oma-oma. Memang laki-laki itu ya, laki-laki dan perempuan itu beda saudara. Laki-laki itu ya, dia itu banyak pikiran. Dan karena kan makanya dibilang laki-laki itu suka pakai logika, perempuan pakai. Nah, itu bedanya di situ. Laki-laki itu semua dia pikir. Anaknya masih kuliah 10 tahun dia sudah pikir sekarang. Iya enggak bapak-bapak? Bapak-bapak di sini bilang iya enggak? Ya, kecuali memang bapak-bapak enggak mikir. Beda pikirannya laki-laki itu beda. Ya, anak masih 10 tahun kuliah dia sudah pikir. Ya, apalagi masalah rumah tangga juga banyak yang dipikir. Makanya paling banyak kena stroke itu bapak-bapak daripada perempuan. Ini survei loh. Bukan saya bilang ini Pak Pendeta, benar ini survei. Ya kenapa saudara? Karena laki-laki pakai otak, padahal ukuran otak laki-laki sama perempuan itu lebih kecil laki-laki. Tapi semua dia pikir, memorinya kecil, tapi semua dipikir. Nah ini ada Pak Dokter sama Ibu Dokter nih. Oh iya ini tim saya dari Jakarta, boleh bangkit berdiri. Ini tim saya dari Jakarta saudara. Ya. Ini tim saya dari Manado ini Pak Dokter sama Ibu Dokter nih ya, yang baju putih. Ini saya berbicara ini ada Pak Dokter di sini ya. Benar toh, tapi saya baca ini penelitian loh. Ya, bahwa ukuran otak laki-laki sama perempuan tuh lebih besar perempuan. Laki-laki lebih kecil tapi memorinya penuh. Karena laki-laki semua dipikir dengan logika. Ya, ukurannya kecil. Semua ditaruh, jebol enggak? Jebol, kena stroke banyak bapak-bapak. Beda sama perempuan, otaknya itu besar. Tapi enggak ada isinya. Maaf ya, saya juga perempuan nih. Bukan begitu maksudnya. Perempuan itu dia pakai perasaan. Dia ada masalah menangis, betul enggak ibu-ibu? Nah, betul tuh, tidak mungkin kan laki-laki menangis toh. Nanti dibilang bencong. Ya, masa laki-laki nangis, padahal enggak apa-apa laki-laki mau menangis saja. Cuma jangan dilihat orang. Ya karena kan itu emosi juga kan. Laki-laki itu pantang nangis, perempuan itu ada masalah dia menangis. Masalahnya belum selesai, dia cuma nangis. Jadi nggak sempat dipikir. Kalau kepikiran lagi, menangis lagi dia. Bahkan ibu-ibu itu kalau ada masalah, tahu nggak? Dia cuma WA temennya. Say, dibalas sama temennya, iya Say. Aku ini ada masalah Say. Apa Say? Gini loh Say, iya Cin.
Dia ketik panjang banget itu WA-nya. Itu kau tahu nggak, suamiku gini-gini, anakku gini-gini, panjang. Temannya itu juga udah malas baca. Karena dia tiap hari WA. Temannya bilang, iya amin doa saja. Padahal temannya nggak baca. Cuma dibilang amin doa saja. Dia udah plong. Dia bilang, makasih ya say, iya Cin. Udah selesai. Dia sudah melampiaskan waktu dia cerita itu. Tahu nggak, ini suamiku begini. Kita pelaki itu memang laki-laki kurang ngajar. Begini. Sudah dibalas temannya, doakan. Dia sudah gini, amin. Udah plong. Tidak ada kan bapak-bapak ada masalah, say. Terus dibalas sama temannya bapak-bapak, iya Cin. Ih, emang gua laki-laki apaan? Loh? Dibilang boti nanti kau. Nah itu bedanya, jadi sudah mengerti kan bedanya apa? Nah kita ini saudara, 70 tadi ya, makanya ini bapak cuma satu yang 70. Ya, ibu-ibu banyak. Ya, jadi bapak-bapak kau harus belajar mengandalkan Tuhan, amin. Jangan cuma pakai otak terus, jebol otakmu. Andalkan Tuhan, biar firman Tuhan yang mengendalikan hidup kita. Belajar percaya sama Tuhan. Walaupun berat, aduh anakku kuliah 10 tahun lagi bagaimana ya Tuhan. Ya udah deh terserah Tuhan aja. Amin. Tapi kita tetap kerja, tetap cari uang. Bukan cuma terserah Tuhan baru tidur terus sampai pagi, tidak bangun siang. Kau bilang Tuhan bikin segala sesuatu indah pada waktunya. Kau kayak racun itu begitu. Ya jangan begitu. Jadi tetap juga berusaha ya. Oke, jadi ketika kita ini belajar hidup merdeka di dalam Tuhan, jangan takut, jangan terintimidasi, kita belajar. Bahkan hari ini kita pengen benar-benar merdeka yang sejati, amin. Kenapa? Hidup cuma 70 tahun kata firman Tuhan. Kalau kuat bisa 80, bisa 90, tapi kebanggaannya sakit, penyakit, ya toh. Orang kalau umur 40 ditanya gimana kabar, luar biasa. Ceritanya apa? Karirku itu sekarang, luar biasa sekarang usaha gini-gini. Begitu 50 ketemu gimana? Kalau ibu-ibu iya udah premenopause ini, sering sakit sendi-sendi, tulang. Dulu bawaannya parfum LV, sekarang fresh care. Ya toh? Mulai kita berubah. Ya, nanti kalau sudah kepala 5 ke atas kalau ketemu gimana pertanyaannya? Gimana sehat-sehat tapi kadang ini loh. Sakit sekali tapi belakang ini, tahu bagaimana ya? Yang satu gimana kabar? Lutut sakit. Ya, lalu ceritanya apa? Sudah bukan model baju yang bagus, dokter bagus. Ya enggak? Di sana ada dokter bagus. Iya, di sini dokter bagus. Kalau kaya, cerita dokternya mana? Penang, ya toh? Singapura, ya. Orang kaya kan, batuk sekali Singapura. 2 kali batuk Penang. Kaya. Kalau orang tidak doi, biar sobat-sobat darah Yesus jo. Cuma beriman saja tuh. Karena mau apa? Tidak doi. Memang kadang-kadang perlu sih ya Tuhan itu bikin kita ini yang nggak ada duit supaya berharap sama Tuhan. Orang kadang kalau sudah terlalu banyak duit sudah tidak berharap Tuhan. Ya sudah mengandalkan teknologi, mengandalkan apa. Jangan saudara, kita harus sungguh-sungguh merdeka, kita berpegang pada firman Tuhan. Yuk baca bersama Roma pasal yang ke-6. Roma 6 ayat yang ke-15 mulai. Di sana dikatakan ada 2 macam perhambaan ya. Kita harus merdeka supaya kita tidak diperhamba. Ada 2 macam perhambaan. Ayat 15 baca sama-sama 1, 2, 3. Jadi ini yang sering kali diperdebatkan orang Kristen. Bahkan ada yang bilang begini, jangan dengar itu Debbie Basir, pendeta hukum Taurat. Suka ngomong Tuhan itu murka, Tuhan itu menghukum Tuhan. Padahal kita ini sudah dibawa kasih karunia. Ada gak yang berpikir begitu? Ya, karena kita kasih karunia Tuhan sudah tidak hukum. Masa apa-apa Tuhan hukum, apa-apa Tuhan murka. Saudara percaya gak kalau Tuhan itu menghukum? Ya, angkat tangan kalau percaya, jangan tidak ada pilihan. Harus memilih ya. Yang bilang Tuhan tidak menghukum, pulang saja kau. Kalau ada yang bilang Tuhan tidak menghukum, pulang saja, tidak usah kau percaya Tuhan. Ya, Tuhan itu menghukum, Dia Maha Kasih tapi Dia menghukum. Seperti bapak yang sayang kepada anaknya. Bapak-bapak kalau anakmu salah kau hukum enggak? Atau anak salah, biar Juna pintar sekali kau ya. Anak banting barang, pintar, banting saja nak. Ada orang tua begitu? Cuma orang tua gila yang begitu.
Kita ini di Manado, jadi biar coba aku bicara begini Joy. Kan sebab aku tahu juga toh. Tesa pura-pura kau pencitraan lagi orang Manado ini. Kita setahu kan sampai mulut itu rica-rica. Aduh ampuni Tuhan. Iya kan, mana ada orang tua anak salah dikasih biar saja, enggak mungkin. Nah Tuhan itu Tuhan menghukum, tapi banyak orang bilang itu Debbie Basir kalau khotbahnya selalu hukum Taurat. Bilang Tuhan menghukum, Tuhan menghukum. Padahal kita ini sudah dibawa kasih. Jangan kau tersesat. Hukum kasih karunia itu lebih berat daripada hukum Taurat. Yesus bilang begini. Kalau kamu berkata, hukum Taurat berkata, jangan bersinah. Kalau di hukum Taurat kamu sudah bersinah itu baru dibilang bersinah. Tapi Yesus bilang, hukum kasih karunia bilang apa? Kamu melihat wanita, baru lihat. Terus kamu menginginkannya di hatimu, kamu sudah? Jadi lebih berat mana? Hah? Jangan kau putar-putar, sukanya kau putar-putar. Kasih karunia itu bukan kita ini seenak-enaknya, oh sudah Yesus mati di kayu salib, jadi aku sudah terima kasih karunia, aku berdosa, terserah aku. Siapa bilang? Yesus bilang, hukum Taurat berkata jangan membunuh. Kalau di hukum Taurat kau bunuh orang, kau tembak orang, kau tikam orang, kau sudah membunuh, itu baru berdosa. Tapi Yesus bilang, hukum kasih karunia berkata, apabila ada di antara samamu yang membenci saudaramu sesama manusia, engkau adalah pembunuh manusia. Jadi berat nggak kasih karunia itu? Berat. Bapak-bapak kau belum selingkuh ini. Dek itu Birman tetangga belum? Ya, janda Birman. Ada Birman janda? Bye-bye. Kau belum selingkuh belum? Kau baru lihat ini janda ini. Terus kau ingin di hatimu. Boleh juga janda. Baru begitu ini bapak-bapak. Baru boleh juga janda. Kan orang Manado suka begitu, yang di sana, di sini tidak. Tidak mengaku. Ya, baru kau lihat dalam hatimu, boleh juga janda. Alkitab bilang kau sudah bersinah. Karena apabila ada seorang laki-laki menginginkan wanita, Yesus bilang, jadi hukum Taurat sama hukum kasih karunia lebih berat hukum kasih karunia. Jangan bilang Tuhan sudah merdekakan kita, Tuhan sudah mati, maka kita hidup dalam kasih karunia. Sudah tidak berdosa, hukumnya lebih berat. Ya, di sini dikatakan, jadi bagaimana apakah kita ini akan berbuat dosa karena kita tidak lagi berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia sekali-kali? No, tidak bisa. Ayat 16 baca, apakah kamu bahwa baik dalam maupun dalam waktu kamu itu menyerahkan, apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang, kamu harus mentaati dia. Nah tadi pagi saya sampaikan saudara, waktu Yesus bicara depan orang Yahudi, Yesus bilang, kalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu akan sungguh-sungguh merdeka. Lalu mereka bilang, emang kami ini hambanya siapa? Kami ini anak Abraham, bukan budak. Kami tidak perlu dimerdekakan. Dan Yesus berkata, apabila engkau terus berbuat dosa, maka kamu adalah hamba dosa. Kalau kamu menyerahkan dirimu kepada Tuhan, kamu harus mentaati dia dalam kebenaran yang membawa kamu dalam kehidupan yang kekal. Tapi kalau kamu menyerahkan hidupmu sama Satan, maka kamu harus menuruti Satan yang membawa kamu kepada penghukuman yang kekal. Sekali kita berkata percaya Yesus, maka kita harus menyerahkan hidup kita untuk menjadi hamba kebenaran. Amin. Ya, tidak tahukah kamu waktu kamu menyerahkan dirimu sama Tuhan, kamu adalah hamba Tuhan. Siapa hamba Tuhan? Bukan pendeta. Sebutan hamba Tuhan bagi semua orang percaya yang taat kepada Tuhan. Apakah semua pendeta hamba Tuhan?
Belum tentu. Ada pendeta selingkuh. Di Manado ada nggak pendeta selingkuh? Banyak. Bertobat ya. Ada pendeta selingkuh, ada. Iya. Terus kalau ditanya, kenapa pendeta selingkuh? Gara-gara setan. Setan bilang, yang enak kau, yang salah aku. Kasihan setan ini sampai kena mental loh sama kita ini. Ya, setan bilang sama Tuhan, saya sudah tidak mau jadi setan. Kenapa? Tuh orang Kristen lebih setan dari dia yang selingkuh, dia salahkan lagi setan. Setan berdiam-diam. Ya, tidak semua yang menyebut dirinya hamba Tuhan atau pendeta, tidak semua pendeta hamba Tuhan. Sebaliknya, saudara jadi jemaat, saudara hidup dalam kekudusan dan kebenaran, engkau menjaga hidupmu dalam firman Tuhan, maka engkau disebut hamba Tuhan. Tepuk tangan dong buat semua hamba Tuhan. Hamba Tuhan adalah orang yang taat sama Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ya. Orang Kristen boleh merokok enggak? Masih ada yang merokok di sini? Enggak usah kau angkat tangan. Kau tidak angkat tangan juga saya bisa lihat dari sini kok, yang merokok-merokok ini saya tahu. Kenapa? Di kepalamu ada asap. Jadi kau enggak usah beralih lagi. Ya kalau dibilang, ya jangan merokok. Dia tanya, di mana ayatnya? Di Alkitab. Saya bilang, ada di Alkitab, di pom bensin kau baca. Di pom bensin tulisan besar sekali, dilarang. Terus dia tanya, apa hubungannya saya sama pom bensin? Sedangkan di pom bensin kau tidak boleh masuk. Apalagi di surga. Iya toh? Masuk akal enggak? Ya, satu kali saya khotbah begini saudara di Jakarta di mall. Saya mau pulang, lewati mall dikejar sama bapak-bapak, orang Ambon. Ibu pendeta. Saya lihat, sangar ini orang Ambon. Ya kenapa Pak? Beta itu jengkel sekali kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Kenapa? Selalu jangan merokok. Emang uangnya pendeta yang kita pakai merokok? Saya bilang, terus Bapak ini masalahnya apa? Dia tahu juga ini orang dari timur, kita sama-sama. Bapak masalahnya apa? Tapi tadi ibu pendeta bilang toh. Sedangkan di pom bensin beta tidak diterima. Apalagi di surga. Beta pikir itu ibu. Kadang kita khotbah gak usah pakai teologi yang tinggi Pak. Ya, bilang pom bensin saja dia takut. Daripada kita ngomong bahasa Ibrani, Yunani tuh enggak bingung, ini jemaat ini bingung. Ya dia berpikir besok mau beli beras tidak ada duit. Kung pendeta kasih lagi bahasa Ibrani dan Yunani. Bagaimana menurut Anda jemaat? Iya toh? Jadi jangan kita bikin bingung ini jemaat ini. Kadang-kadang bahasa yang sederhana. Dia bilang, saya pikir-pikir tadi ibu betul juga. Sedangkan saya di pom bensin ditolak. Apalagi di surga, makanya Pak. Jadi saya mau berhenti merokok ibu pendeta. Tapi bagaimana caranya? Ibu doa saya mungkin tumpang tangan. Biar saya tumpang kaki juga tidak bisa Pak. Karena merokok itu berhenti niat dari hati. Biar saudara suruh Pak Edi doa tumpang kaki, Pak Stephen tumpang, tidak bisa. Kau yang harus datang sama Tuhan. Tuhan, aku tahu rokok ini dosa, aku tidak mau diperhamba oleh rokok. Aku mau berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kau puasa, amin. Tidak semua harus ditumpang tangan. Orang Kristen ini juga aneh-aneh, kadang maunya didoakan terus tumpang tangan, jatuh terus, jatuh tiap didoakan jatuh, sampai geger otak. Sekalian saja kau geger. Ada saudara gereja tiap minggu doa masjid di depan tumpang tangan jatuh terus. Tapi hidupnya tidak berubah. Dia pulang barokok terus, dia pulang selingkuh terus, dia pulang mabok terus. Ya apalagi kalau memang total banyak otak tatoki di lantai. Tuh, so geger jadi sudah tidak bisa pikir waras. Coba saudara, ini firman Tuhan. Enggak usah kau aneh-aneh mau bagaimana. Hidupi firman, kenali firman, ikuti Tuhan. Karena kepada siapa engkau menyerahkan hidupmu, kau harus tunduk kepada Dia. Kalau kau sudah menyerahkan hidupmu pada Tuhan Yesus, tunduklah pada Dia. Bagaimana caranya? Baca Alkitab. Amin. Dengarkan itu Alkitab. Kalau malas baca Alkitab, subscribe channel YouTube Debbie Basir TV. Jangan lupa like dan share. Tidak usah tepuk tangan. Tidak usah tepuk tangan, sesat itu. Ya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus saja.
Saya ini tadi pagi di hotel sarapan. Ada ibu-ibu suami istri datang. Ibu Debbie Basir? Iya. Betul Ibu Debbie Basir? Betul. Mau apa cepat Jo? Ibu, saya ini dari Katolik, tapi saya tiap hari nonton khotbah Ibu, hidup saya diubahkan. Ibu, puji Tuhan, saya dengan suami gini, boleh minta foto? Boleh foto. Saya jalan ke sana, Ibu Debbie Basir? Iya, betul Ibu Debbie Basir? Iya betul, saya ini Ibu. Betulkah? Kenapa? Ibu, saya dengar khotbah Ibu dari pandemi, saya dari Gemim Ibu. Hidup saya berubah, keluarga saya berubah. Saya dulu tukang marah-marah, saya ini emosi, mulut kotor, maki-maki. Tapi sejak ikut semua khotbah Ibu, hidup saya diubahkan Bu. Sekarang keluarga kami dipulihkan Tuhan. Toh? Ya, amin saudara. Dulu dia hamba dosa. Begitu ngerti kebenaran, Yesus bilang, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Iya, lalu dikatakan di sana begini, ayat 17 baca dengan suara yang keras, ini semua kita sudah alami, katakan amin. Tetapi dahulu, tetapi sekarang kamu telah yang ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dan menjadi, katakan, bilang kanan kirimu, hamba kebenaran. Ya, kamu hamba kebenaran. Syukur kepada Allah. Dulu memang kita ini hamba dosa. Semua kita, termasuk saya. Apalagi saya ini dosa apa yang saya belum rasa, semua sudah. Makanya kalau ada orang baru mau nakal, sekarang saya bilang telat kau nakal sayang. Sekarang sudah waktunya bertobat, bukan waktunya nakal, amin. Anak-anak muda yang baru mau coba-coba dugem di sini, kasihan kau. Telat kau, itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tinggalkan semua dosa itu. Ya, itu tidak akan membawa apa-apa. Karena kebahagiaan kita ketika menyerahkan hidup kepada Tuhan dan hidup kita berubah. Amin. Ya, syukur kepada Allah. Memang dahulu kita semua ini hamba dosa, tapi sekarang dengan apa? Segenap hati. Dengan segenap hati kita ini dikatakan mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Yaitu firman kebenaran. Dengan segenap hati. Makanya saya bilang tidak ada orang bisa ubah kau. Tidak ada pendeta hebat yang bisa ubah kau. Ya, tidak ada siapapun. Kecuali dirimu sendiri dengan Tuhan. Gak ada orang bisa rubah. Ya, maka ibu-ibu kalau kau ingin suamimu berubah, kau dulu berubah, amin. Ya, ada ibu-ibu datang, Bu Debbie saya sudah berdoa buat suami saya. Aduh ibu puluhan tahun dia tidak berubah ibu. Ibu doakan apa suamimu? Tiap hari saya doakan Tuhan ubah dia, ubah dia. Nah makanya suamimu tidak berubah. Ibu salah doa. Terus doanya gimana? Tuhan ubah aku. Amin ibu-ibu. Ubah aku ini Tuhan. Karena kau terus bilang suamimu berubah kau, berubah kau, berubah kau. Suaminya bilang, emangnya saya ini Spiderman? Mau berubah apa lagi? Ya, terus saya bilang, ibu harus berubah. Lalu dia bilang sama saya, suami saya itu yang harus berubah, ibu tidak tahu suami saya. Saya bilang, ibu saya cuma dengar ibu 10 menit, saya mau tampar ibu loh sekarang. Kita mau tampeleng anak ya, kita mau tampeleng anak pemula ini memang. Ini saya baru 10 menit ketemu ibu. Kita rasa-rasa sama tampil ibu pemula ini. Apalagi suamimu. Yang sudah hidup dengan kau 20 tahun. Astagfirullah subhanallah. Iya enggak bapak-bapak? Ini keluhan bapak-bapak saya sampaikan. Ya, iya enggak bapak-bapak? Bapak-bapak takut bilang iya juga. Karena mai tua so injak kaki ini. Kalau main toso injak kaki bagaimana? Ayo kita sama-sama berubah. Dengan segenap waktu kita berubah maka suami, amin. Karena kalau kau tidak berubah sakit jiwa saudara. Banyak orang Kristen sakit jiwa sekarang ini. Sakit jiwa itu bukan lari-lari di jalan, itu gila. Dalam jiwa manusia itu kan ada pikiran, perasaan, kehendak. Waktu kau marah-marah tiap hari, sakit jiwa kau itu. Tapi masih stadium
awal. Amin ibu-ibu. Tiap hari kau khawatir sedang sakit jiwa kau. Saya tidak mau khawatir sekarang ini bahaya, banyak penyakit. Nanti hormon kita naik turun, kortisol naik, ini ada dokter tuh. Orang kalau marah-marah itu kan kortisolnya naik ya Pak Dokter ya, Ibu Dokter ya. Betul toh? Itu kortisol naik, jantung berpacu cepat. Ya apalagi kau besok mau jatuh tempo. Ya ampun Tuhan. Ya jadi jangan ya dek ya. Berdoalah supaya kita ini merdeka. Waktu kita merdeka, kita enak, gak ada dosa. Ya kurang-kurangi dosa, kurang-kurangi utang. Ya, karena orang tuh kalau banyak dosa nanti utang-utang. Ya, makanya tadi family time bagus, 1 menit saja. Jangan 2 menit, kalau 2 menit semua baku tukar nomor HP lagi. Terus bikin takut lagi kalau semua baku tukar nomor HP. Shalom bro, masih ingat? Saya yang ketemu waktu itu di Gilgal dang. Ada family time dang. Duduk di belakangnya bro dang. Oh iya, jadi mau apa? Boleh pinjam 200? Aduh. Ya Allah. Jangan ya nak ya. Itu yang paling bikin resah. Kalau ada yang begitu langsung bilang begini, kebetulan saya amnesia. Oh sejak kapan? Baru tadi pagi nih. Ya, soalnya baku urusan yang orang utang ini setengah mati. Tidak dikasih berdosa, dikasih lebih. Kok orang Manado ini banyak tagih utang di Facebook. Bertobat memang kamu ini leh. Bertobat. Kalau kamu tidak rela, tidak usah kasih pinjam. Daripada kamu batagi di Facebook. Saya sering baca ini orang-orang Manado batagi di Facebook ini. Kalau sama Natal dia bikin status begini. Tahun berganti tahun. Natal sudah datang lagi. Mari yang sana utang belum bayar. Jangan kasihan Bapak Ibu. Jadi berkatlah hidup ini, amin. Kalau orang mau pinjam 200, kau tidak rela, kasih saja 50 tapi tidak usah tagih. Begitu dia bicara. Jangan juga kau terlalu pelit. Skikir. Ya, skikir sekali biar cuma diminta 50.000 tidak kasih juga, harus berbagi. Tapi ya menurut takaran iman supaya tidak berdosa. Saling tolong, saling bantu, merdeka. Kenapa ini waktu tinggal 3 menit? Cepat sekali khotbah di sini, so habis waktu Itu jam rusak itu. Ya, rasanya baru saja mulai sudah selesai. Tapi ya sudahlah Bapak Ibu, kita percaya ya bahwa ayo di hari kemerdekaan ini dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebentar lagi kita ini sudah ada di akhir zaman. Ya kenapa saya bilang akhir zaman? Ya sudah terlihat tanda-tanda. Ya. Banyak tanda sudah digenapi. Di Swedia sekarang udah ribuan orang pakai chip. Ya ini penggenapan semua firman Tuhan akan terjadi. Nanti satu saat enggak bisa beli, enggak bisa jual. Ya, lalu kita pikir pakai chip itu nanti harus begini. Enggak. Ini siapa yang suruh kau maju? Belum dipanggil. Dia mau mengintimidasi kita. Terus atau berhenti? Jemaat, suara rakyat. Ya, jadi Bapak Ibu, sampai di mana tadi tuh? Sabar dulu, berdiri situ dulu. 5 menit boleh lewat 5 menit. Ya. Jadi saudara, ya kita ini sekarang sudah melihat tanda zaman. Alkitab berkata di akhir zaman apa? Bangsa bangkit melawan bangsa. Ada pertikaian, ada peperangan. Ya, bahkan chip sekarang sudah di negara-negara. Ya, Indonesia sedang terus loh ini diusahakan. Ya. Sampai nanti satu saat ya kita nanti dipanggilnya apa? Ganti KTP elektronik. Lalu saudara harus pasang. Karena kalau nggak bisa itu perbankanmu hilang, nggak bisa beli, nggak bisa jual, kita mau apa? Tapi kita percaya sebelum kedatangan Tuhan, ya akan ada pengangkatan dulu bagi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Ayo kita berjuang, hidup dalam kekudusan, tinggalkan dosa, cari perkenanan Tuhan. Dalam rumah tangga jadi suami istri yang kompak, tidak usah bakalai terus, amin. Ya, tiap hari bakalai, tiap hari baku maki. Terus berkat apa yang mau tercurah dalam hidup kita? Ayo kita hidup dalam kekudusan.
dalam kasih Kristus. Tuhan sudah datang mati untuk memerdekakan saudara dan saya. Jangan sia-siakan pengorbanan itu, amin. Kita datang di hadapan Tuhan, bangkit berdiri bersama.